Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel Alkitab Menjawab. Pada saat ini kita akan menjawab 7 pertanyaan seputar Paskah. Pertanyaan pertama, apa beda Paskah Yahudi dan Paskah Kristen? Paskah Yahudi atau Paskah dalam Perjanjian Lama adalah perayaan untuk mengingat keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir oleh pertolongan Tuhan melalui Musa. Saudara dapat membaca Keluaran pasal 12. Sedangkan Paskah Kristen atau Paskah Perjanjian Baru adalah perayaan untuk mengingat keluarnya kita dari perbudakan dosa oleh kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Paskah Perjanjian Lama merupakan gambaran dari Paskah yang sebenarnya, yaitu Paskah Kristus. Saudara dapat membaca 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Pertanyaan yang kedua, saudara. Bolehkah mengucapkan Happy Easter? Jawabannya, boleh saja. Yang penting kita tambahkan kalimat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit untuk kita semua. Pada umumnya orang Kristen mengerti bahwa Happy Easter yang dimaksud adalah berhubungan dengan kebangkitan Kristus dari kematian. Jadi tidak usah kita hubungkan dengan makna lainnya. Walaupun sejarah kata Easter sendiri masih sering dihubungkan dengan perayaan terhadap dewa-dewa lain. Tapi kita tidak bermaksud merayakan dewa, melainkan merayakan kebangkitan Kristus. Namun demikian, saudara, adalah lebih baik lagi bila kita kembali ke apa yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada kata Easter di sana, kecuali Passover untuk menyebutkan Paskah. Jadi kita bisa mengucapkan Happy Passover atau Selamat Paskah, atau Selamat Hari Jumat Agung, dan Selamat Hari Kebangkitan Kristus atau Happy Resurrection Day of Christ. Pertanyaan ketiga, bolehkah memakai telur dan kelinci untuk pernak-pernik Paskah? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali saja kepada Alkitab. Lebih baik kita tidak memakai telur dan kelinci. Sebab memang di dalam Alkitab tidak ada. Dalam Alkitab, Paskah tidak ada hubungannya dengan kelinci dan telur. Ada dua unsur utama dalam Paskah, yaitu roti yang tidak beragi dan domba Paskah. Di mana roti dan domba Paskah itu merupakan gambaran dari Mesias atau Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, tersalib, dan bangkit. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menghakimi gereja lain. Kalau ada gereja yang memakai telur, silahkan. Karena sebenarnya mereka sudah memberi makna yang baru pada telur sebagai pernik Paskah. Dan secara perlahan, mari kita ajak untuk kembali kepada Alkitab. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, telur dan kelinci sebenarnya bukanlah pernak-pernik Paskah. Sebaiknya tidak usah dipakai. Saudara dapat membaca Ulangan 16 ayat 2-3. Pertanyaan keempat, benarkah Yesus Kristus mati 3 hari 3 malam? Benar, saudara. Menurut konteks perhitungan kalender Yahudi pada waktu itu, kematian Tuhan Yesus Kristus itu dihitung 3 hari 3 malam. Orang Yahudi menghitung hari baru itu mulai jam 6 sore. Pada hari Jumat, Tuhan Yesus mati jam 3. Kemudian dikuburkan. Pada saat jam 6 sore itu sudah masuk hari Sabtu. Lalu Sabtu sore selanjutnya, pada jam 6 itu sudah masuk hari Minggu. Dalam konteks Alkitab, walaupun kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat hanya 3 jam saja, tapi itu sudah dihitung sebagai 1 hari 1 malam. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu itu dihitung 3 hari 3 malam. Dan pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, Tuhan Yesus bangkit. Jadi benar bahwa Tuhan Yesus mati 3 hari 3 malam. Dan ia bangkit pada hari yang ketiga. Pertanyaan yang kelima, Paskah itu yang mana? Kematian Kristus atau kebangkitan Kristus? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Paskah mulai dari hari Jumat, di mana kita memperingati penyaliban dan kematian Kristus, sampai dengan kebangkitannya. Jadi kedua-duanya adalah peristiwa yang kita peringati dalam Paskah. Paskah adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Pertanyaan keenam,
Bukankah seharusnya Paskah dirayakan tanggal 14? Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita pahami bahwa kalender kita dengan kalender Ibrani berbeda. Pada intinya Alkitab menulis bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di salib saat hari Paskah yang jatuh pada hari Jumat. Itu sebabnya kita terus mempertahankan Paskah Kristus agar dirayakan pada hari Jumat. Dan perlu juga kita pahami bahwa perayaan Paskah sudah dibaharui oleh Kristus. Kita merayakan kematian dan kebangkitannya. Jadi yang terpenting bukan soal tanggalnya, tapi soal esensi dari Paskah itu sendiri. Pertanyaan ketujuh, apa arti Paskah? Paskah dalam bahasa Inggris disebut Passover, artinya melewati. Pada tulah yang ke-10, Tuhan melewati rumah-rumah bangsa Israel yang ada sapuan darah anak domba di atas pintu, sehingga anak-anak sulung mereka tetap hidup. Passover ini mempunyai makna baru dan sejati di dalam Kristus, di mana kita tidak dihukum binasa oleh karena darah Yesus Kristus yang tercurah, tapi kita dilewatkan dari penghukuman kebinasaan dan diberikan kasih karunia keselamatan oleh iman. Saudara dapat membaca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah jawaban dari 7 pertanyaan seputar Paskah. Kiranya jawaban ini dapat memberikan saudara pemahaman yang lebih dalam tentang Paskah. Dan bila masih belum mengerti, saudara dapat menuliskan di bagian kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berikutnya. Haleluya.